Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah kawan-kawan sekalian, izinkan saya sebagai Guntur Mulia Pratama dan kawan saya yang bernama Fray Ernandi Soumi. kali ini saya berada di Pondok Pesantren Modern Manah Yusada 3 Salimpaung yang terletak di Kecamatan Salimpaung, Nagari Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar. Kali ini teman saya ingin bertanya mengenai apa yang dia ingin pertanyakan kepada saya yang belum mengerti, dan sehingga saya dapat menjelaskan apa yang sudah dipelajari perihal tentang fikih yang sudah diajarkan oleh dosen saya di UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar. Silakan Ananda Frey. Oke, izin saya bertanya kepada Kakak Guntur Mulia Pratama ya, namanya apa ya? Ya. Ya. Apakah itu fikih dusturiah? Saya kemarin pernah baca tuh di suatu majalah. Itu saya bingung tuh di situ. Fikih dusturiah tuh lebih rincinya itu apa? Silahkan jawab pertanyaan saya, Kak. Baik, ya terima kasih atas pertanyaannya mengenai fikih dusturiah. Sebelum kita memasuki fikih dusturiah, kita harus mengerti terlebih dahulu apa itu fikih. Fikih adalah ilmu yang mempelajari tentang hukum-hukum syariat Islam. Oh. Sedangkan siasah, ada yang namanya siasah. Makanya dusturiah itu dikaitkan dengan siasah. Kenapa? Karena siasah itu lebih dominan kepada politik. Politik tapi dengan cara syariat Islam. Karena menyambung kepada kalimat fikih. Nah, sedangkan dusturiah tersebut adalah, dusturiah itu adalah suatu pemerintahan atau suatu yang menegakkan tentang undang-undang dasar. Oh. Nah, itu yang dimaksud dengan fikih siasah dusturiah. Oke, lalu apa tujuannya tentang fikih dusturiah tersebut? Tujuan dari fikih siasah dusturiah yaitu para pemerintah mencakup penegak kekuasaan, bukan pemerintah, penegak kekuasaan yang sudah ditunjuk oleh orang masyarakat, sehingga penegak kekuasaan tersebut bisa mencakup keadilan, amanah, dan menegakkan hukum Allah di dunia ini. Oh, jadi fikih dusturiah itu tentang politik. Oh, jadi ada namanya fikih siasah dan ada namanya fikih dusturiah gitu. Jadi perbedaannya gitu ya, kayak kalau fikih siasah itu berkaitan dengan dusturiah. Kita tidak bisa membedakan karena dusturiah dan fikih siasah itu satu. Ada di materi fikih siasah. Tidak bisa dibedakan. Oh, betul saya, Kak. Lalu prinsipnya yaitu mencakup keadilan. Sebelum kita memasuki prinsip, ada ayat yang menjelaskan kita harus sebagai masyarakat, kita harus nurut atau kita harus menjalani apa yang sudah ditentukan oleh penegak kekuasaan. Itu ada, Saudara Pirai. Ada di surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullah. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasulah wa ulil amri minkum. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu. Wah, sungguh mulia atau sungguh bagus kata-kata Allah ini. Iya, ya ayyuhalladzina. Ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Kata Allah, bukan kata saya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman.
atiullaha wa atiur rasul. Taatilah Allah dan taatilah Rasul. Khususnya Rasulnya ini, Rasul masih awam. Rasulnya ini siapa? Rasul kan ada 25 Rasul. Nah, Rasul ini siapa? Yaitu Nabi Muhammad dalam Al-Quran ini. Nah, bagaimana kita menaati Rasulullah? Dengan hadis. Masuk ini saudara Giray? Masuk. Nah, dengan hadis. Nah, kita harus mentaati apa perkataan Nabi Muhammad itu dengan hadis. Nah, wa ulil amri minkum, dan penegak kekuasaan di antara kamu. Berarti kita nih kan tinggal di Indonesia ya. Ya. Nah, presiden kita siapa? Pak Prabowo Subianto. Ya. Nah, yang sekarang menjabat. Yang dulu itu presidennya Jokowi Dodo. Kan? Berarti kita harus taat tuh. Apa hukum-hukumnya, apa yang sudah ditegakkan itu harus kita kerjakan. Oh, iya kan? Jika kita ingin ada nih satu peraturan yang nggak masuk akal. Nah, gimana kita caranya? Ada namanya kalau misalkan itu prinsip-prinsip di fikih siasat dusturiyah, yaitu prinsip-prinsipnya salah satunya yaitu musyawarah. Musyawarah tuh contohnya gimana? Ya kita menyampaikan kendala atau menyampaikan keluh kesah kita, itu boleh secara ajaran syariat Islam. Karena di fikih siasat dusturiyah itu juga mencakup musyawarah untuk apa? Untuk bisa saling menghormati satu sama lain. Oh, berarti masuk juga ya dengan materi atau pemikiran Madilog. Iya. Realis, dialektika dan logika itu. Iya. Gitu ya? Ya. Nah, Oke. contoh yang paling berkesan menurut saya Ya. di Indonesia khususnya, yaitu Gubernur Jawa Barat, Nah, Kang Deddy Mulyadi. benar. Nah, salah satunya itu kenapa terinspirasi ke situ? Karena saya merasa Gubernur Jawa Barat itu selalu mengayomi dan adil terhadap masyarakat Jawa Barat. Ya. Di fikih siasat juga ada adil. Kan tujuannya yaitu adil dan amanah. Nah, di fikih dusturiyah, yang saya ketahui Kang Deddy Mulyadi ketika dia menjabat gubernur khususnya gubernur Jawa Barat, itu saya berpikiran bahwasannya sangat amanah, khususnya amanah. Ya. Sehingga dari rakyat-rakyat kecil yang sekarang kan zaman online, Ya. apapun bisa diinspirasikan oleh media online. Nah, saya berpikiran walaupun orang itu dari desa terpencil, ketika dia menyuarakan suara walaupun secara online, itu bisa didengar oleh Kang Deddy Mulyadi. Kenapa? Karena melalui jalur online. Sehingga dipanggillah warga yang dari desa terpencil itu ke gedung Kang Deddy Mulyadi. Sehingga di dalam gedung tersebut dimusyawarahkan apa masalahnya dengan secara baik-baik. Apa masalahnya? Gimana cara menyelesaikannya? Dan pasti diselesaikan oleh Gubernur Jawa Barat, khususnya Kang Deddy Mulyadi. Nah, itu juga termasuk dari fikih siasat dusturiyah. Kan tujuannya yaitu adil dan amanah dan melaksanakan hukum Allah di muka bumi ini. Jadi gitu. Ya, memang sepatutnya pemimpin itu langsung turun ke lapangan. Ya. Yang saya ketahui contoh dari tadi yang sudah saya katakan, Ya. Kang Deddy Mulyadi, dia sangat amanah dan adil untuk rakyatnya, sehingga itu bisa jadikan contoh dalam fikih siasat dusturiyah
para pemimpin itu harus adil dan amanah. Khususnya pemimpin. Nah, sehingga Kang Deddy tersebut